semuanya, semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan belajar tematik dan matematika. Agar bisa menjawab semua pertanyaan, yuk tonton lagi videonya sampai habis. Di video kali ini kita akan belajar muatan pembelajaran yaitu IPA. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga air. Bagaimana proses terjadinya? Tapi sebelum kita menjelaskan tentang proses terjadinya pembangkit listrik tenaga air, kita akan mempelajari dulu pengertian energi. Merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi sendiri tidak dapat diciptakan ataupun energi juga tidak dapat dimusnahkan. Energi berasal dari sumber energi, tetapi sumber energi yang biasa digunakan oleh manusia adalah bahan bakar minyak. Ketersediaan bahan bakar itu semakin menipis, maka kita membutuhkan yang namanya sumber energi alternatif. Yang akan kita bahas kali ini adalah arus air untuk pembangkit listrik, di mana arus air sendiri adalah sebagai sumber energi alternatif. Mari kita bahas skema pemanfaatan energi air. Pertama, aliran air dari waduk akan memutar turbin. Putaran turbin tersebut akan mengaktifkan generator. Generator akan menghasilkan energi listrik. Energi listrik akan dialirkan ke pemukiman penduduk melalui kabel-kabel. Yang ketiga, energi listrik dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan listrik. Contohnya seperti menyalakan lampu, lalu menyalakan televisi, dan menyalakan peralatan rumah tangga yang lainnya. Air, sebenarnya sumber energi alternatif itu banyak sekali. Nah, contoh energi alternatif lainnya yang pertama ada matahari, angin, panas bumi, limbah sisa pertanian, dan kotoran ternak. Tetapi ingat, energi alternatif itu harus yang ramah lingkungan. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Yap, kalian benar. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapat. Dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita kerjakan. Ayo, mana yang harus dilaksanakan terlebih dahulu? Benar, yang harus dilaksanakan dahulu adalah kewajiban, karena setelah kita melaksanakan kewajiban, maka kita akan menerima. Untuk mendapatkan hak menikmati keindahan dan keasrian lingkungan, kamu perlu menjalankan kewajiban. Keduanya harus seimbang agar lingkungan tetap lestari. Sebelum kita belajar mengenai hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan, kita harus mengetahui apa pengertian lingkungan itu. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup. Masih hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Sebagai contoh, hak kita terhadap hutan yaitu mendapatkan udara bersegar, menikmati keindahan hutan, memanfaatkan kayu pohon sesuai aturan, dan memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Sedangkan kewajiban kita terhadap hutan adalah melakukan reboisasi, tidak menebang pohon secara berlebihan atau tebang pilih tanaman, dan tidak membuka lahan tambang secara berlebihan. Selain hutan, ada lagi sungai. Hak kita terhadap sungai adalah memanfaatkan aliran sungai untuk transportasi, memanfaatkan air untuk pengairan sawah, dan memanfaatkan aliran air sebagai pembangkit energi listrik. Sedangkan kewajiban kita terhadap sungai adalah mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai, menanam tumbuhan di sepanjang sungai, tidak mendirikan bangunan di sepanjang tepi sungai, dan tidak membuang limbah dan sampah ke sungai. Selain terhadap lingkungan, kita juga memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Hak kita sebagai warga negara adalah
menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di depan hukum dan pemerintahan, menikmati hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhan hidup dengan baik, mengeluarkan pendapat saat bermusyawarah, mendapatkan kebebasan dalam memeluk agama dan melaksanakan ibadah, dan mendapatkan pendidikan yang layak. Sedangkan kewajiban kita sebagai warga negara adalah menaati peraturan, menjaga kelestarian lingkungan, membayar pajak, mengikuti pendidikan dasar, membela negara, dan menjaga nama baik. Di video kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara mengolah dan mengumpulkan data. Bagaimana caranya? Mari kita lihat di video selanjutnya. Setiap orang pasti punya masalah. Nah, seperti yang akan kita bahas kali ini. Contoh misalkan, Bu Nina ingin mengetahui pengembangan diri apa yang paling banyak diminati di kelas 4B. Maka, Bu Nina harus mencari datanya. Nah, inilah datanya bahwa ternyata anak-anak kelas 4B banyak sekali memilih pengembangan diri yang berbeda. Nah, dari data tersebut kita akan membuat yang pertama, kita akan sajikan dalam bentuk tabel. Nah, dalam bentuk tabel ini kita lihat berapa banyak yang memilih. Misalkan seperti literasi ada berapa, lalu pengembangan diri yang lain pun ada berapa. Nah, selanjutnya setelah kita buat tabel, maka kita akan membuat diagram batang. Seperti apa diagram batangnya? Nah, kita lihat seperti ini diagram batangnya. Setelah kita lihat diagram batangnya yang seperti ini, lalu selanjutnya kita akan membuat diagram lingkaran. Nah, seperti apa diagram lingkarannya? Kita lihat seperti ini diagram lingkarannya. Untuk mengetahui besar sudut pada sebuah diagram lingkaran, maka kita harus menggunakan rumus ini. Rumusnya adalah jumlah yang memilih dibagi jumlah seluruh siswa dikali 360 derajat. Maka hasilnya adalah seperti ini. Setelah sudah dilakukan, kita sudah mencari diagram batang, diagram lingkaran, maka baru dapat kita lihat siapa yang paling banyak memilih pengembangan diri. Maka kita harus mencari modus. Modus itu apa sih? Modus adalah data yang sering muncul. Setelah kita melihat dari ketiga diagram tersebut, maka ternyata anak-anak kelas 4B lebih banyak memilih yang literasi. Berarti Bu Nina sudah mengetahui ternyata anak-anak kelas 4B itu lebih memilih literasi daripada pengembangan diri yang lain. 3 mata pelajaran IPS, kita akan membahas tentang fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Sumber daya alam dapat berupa hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan tambang. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan lokasi dan sifatnya. Berdasarkan lokasinya ada sumber daya alam darat dan sumber daya alam perairan. Sedangkan menurut sifatnya ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa sih sumber daya alam yang dapat diperbarui? Ya benar, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Contohnya, air, angin, tumbuhan, hewan, dan sinar matahari. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyediakan kembali. Contohnya, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Sumber daya alam tersebut ada yang berbentuk logam dan non-logam. Sumber daya alam yang berbentuk logam, contohnya emas, besi, tembaga, aluminium, dan perak. Sumber daya alam yang berbentuk non-logam misalnya apa? Yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara.
Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam tersebut kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, seperti hasil peternakan berupa daging, telur, dan susu dimanfaatkan sebagai sumber protein hewani. Dari hasil perikanan diperoleh ikan, cumi-cumi, kepiting, rumput laut, dan udang. Dari hasil pertanian berupa padi, jagung, dan kacang-kacangan yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ada batu bara, emas, dan perak. Selain itu, tembaga, aluminium juga termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi berasal dari makhluk hidup, hewan dan tumbuhan yang telah tertimbun atau terendapkan ratusan juta tahun lalu di bawah permukaan bumi. Manfaat minyak bumi bagi manusia sebagai bahan bakar, sumber gas cair, industri kimia, dan sebagainya. Gas alam adalah gas yang dikeluarkan oleh bumi. Manfaat gas alam bagi manusia adalah sebagai LPG, bahan bakar alternatif pengganti bensin, dan solar. Manfaat dari batu bara yaitu sebagai sumber tenaga pembangkit listrik, untuk bahan bakar pembuatan baja, dan untuk bahan bakar berbagai industri. Sumber daya alam ini harus dimanfaatkan secara bijaksana, karena akan cepat habis jika dimanfaatkan secara berlebihan.